Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pemilihan Kriteria Ruang Baca di Indonesia menggunakan metode Discrete Choice Experiment dengan seperempat fraksional faktorial dan random design dengan 3 choice sets. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melgita Yulia Fitri dengan NPM 10060115001 dari Prodi Statistika Universitas Islam Bandung. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Peneliti dalam menulis skripsi ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah. Salah satunya ialah menurutnya minat baca masyarakat terhadap buku fisik. Dalam era digital ini, telah menjadi rahasia umum jika minat baca masyarakat terhadap buku fisik mulai menurun. Guna meningkatkan minat baca masyarakat, dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai pemilihan kriteria ruang baca di Indonesia menggunakan metode Discrete Choice Experiment. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah rancangan percobaan. Menurut Hartati pada tahun 2013, rancangan percobaan merupakan langkah-langkah lengkap yang perlu diambil jauh sebelum eksperimen dilakukan. Agar data yang semestinya diperlukan membawa kepada analisis objektif dan kesimpulan yang berlaku untuk persoalan yang sedang dibahas. Yang selanjutnya adalah percobaan faktorial. Menurut Gaspers pada tahun 1991, percobaan faktorial adalah suatu percobaan mengenai sekumpulan perlakuan yang terdiri atas semua kombinasi yang mungkin dari taraf beberapa faktor. Yang selanjutnya adalah Discrete Choice Experiment. Menurut Fass pada tahun 2017, Discrete Choice Experiment merupakan metode kuantitatif yang digunakan untuk menilai individu dari berbagai preferensi dengan menggunakan survei yang sistematis. DCE meminta responden untuk memilih pilihan yang mereka sukai dari serangkaian skenario hipotesis yang disebut choice sets. DCE merupakan metode yang memiliki respon yang berbentuk biner, maka analisis yang cocok digunakan adalah analisis regresi logistik. Maka dari itu, fungsi densitasnya adalah sebagai berikut. Dengan distribusi kumulatifnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah pengertian ruang baca. Menurut Artanti pada tahun 2014, ruang baca merupakan ruang yang digunakan oleh pengguna atau pengunjung untuk membaca bahan pustaka. Ruang baca bukan hanya sekedar ruangan untuk membaca, melainkan sebagai sarana perekaman informasi dari sumber ilmu agar lebih konsentrasi. Selanjutnya adalah analisis data. Berdasarkan regresi logistik peluang terpilihnya alternatif berdasarkan variabel bebas. Dengan bantuan software Stata, dalam penaksiran modal secara regresi logistik bersyarat dilakukan iterasi menggunakan metode Newton-Raphson, sehingga menghasilkan taksiran model terpilihnya alternatif berdasarkan variabel bebas yang disajikan pada tabel berikut. Akan didapatkan model regresi logistik bersyarat sebagai berikut. Selanjutnya adalah prediksi tingkat utilitas dari alternatif. Tahapan ini dilakukan untuk melihat nilai utilitas beserta dengan peluang terpilihnya 8 alternatif yang sudah terpilih dari 32 alternatif, yang dapat dilihat sebagai berikut. Dilihat berdasarkan perhitungan alternatif yang menghasilkan nilai utilitas terbesar adalah alternatif ke-32 dengan nilai sebesar 3,0126935. Dan memiliki nilai peluang DCE yang paling tinggi dengan nilai sebesar 0,5874180. Bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama adalah jumlah alternatif pada kasus pemilihan kriteria ruang baca di Indonesia menggunakan full faktorial 2 pangkat K dengan seperempat dari keseluruhan jumlah alternatif full faktorial 2 pangkat K sebanyak 8 alternatif. Yang kedua, jumlah choice sets pada kasus pemilihan kriteria ruang baca di Indonesia yang dilakukan dengan cara random design
dengan pengulangan yang dilakukan untuk dijadikan pilihan A, B, maupun C terbentuk sebanyak 16 choice sets. Yang ketiga, kriteria ruang baca yang diminati oleh calon pengunjung ruang baca di Indonesia jatuh kepada alternatif ke-32 yang memiliki kriteria ruang baca yaitu kondisi fisik ruangan baik, ketersediaan koleksi lengkap, fasilitas pelayanan yang memadai, perilaku pengunjung yang kooperatif, serta sistem pelayanan yang memuaskan. Untuk saran yang dapat peneliti kemukakan dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk pihak yang akan membangun ruang baca, disarankan untuk dapat menerapkan kriteria-kriteria yang paling disukai oleh calon konsumen atau pengunjung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.